Bintan dengan keindahan alam yang dimiliki membuat Iaya menjadi tujuan destinasi wisata bahari yang kini mulai memberikan manfaat yang cukup baik. Mengingat kondisi alam bahari di Bintan menjadi surga tersendiri sebagai daya tarik pariwisata di Kepulauan Riau. Kondisi alam bahari yang cukup menjanjikan tak hanya memberi peluang dari sektor pariwisata saja, melainkan sektor perikanan juga mendapat manfaat yang cukup signifikan dari kekayaan bahari di Bintan. Data mencatat bahwa produksi perikanan tangkap di Bintan mencapai 55.000 ton di tahun 2019, sementara perikanan budidaya mencapai 2.000 ton, yang terbagi dari budidaya air laut serta budidaya air tawar. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki visi dan misi dengan fokus akan keunggulan di bidang maritim ini membuat Bintan kini memiliki harapan di laut yang surplus akan hasil baharinya ini. Keseriusan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mengakomodir berbagai sektor bahari seperti perikanan budidaya, perikanan tangkap, hingga pengolahan dan konservasi ini membuat Bintan lebih memiliki nilai dan berdaya saing. Berbagai strategi kerap dilakukan, tentunya dengan bersinergi bersama pemerintah Kabupaten Bintan hingga pemerintah pusat untuk kejayaan bahari di Bintan. Hari pun kian berganti. Seiring dengan terbitnya matahari di ufuk timur di Pulau Bintan, di sini aku akan belajar serta mencari tahu tentang potensi bahari terhadap perikanan tangkap yang ada di Bintan. Untuk kita ketahui bersama bahwa perikanan tangkap di Bintan menyumbangkan hasil yang cukup signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Hal inilah yang membuatku melanjutkan perjalanan ke Desa Malang Rapat untuk mencari tahu potensi nelayan perikanan tangkap di desa yang berada di Kecamatan Gunung Kijang ini. Desa Malang Rapat letaknya sekitar 40-an kilometer dari kota Tanjung Pinang, ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Desa ini merupakan desa nelayan, di mana berbagai jenis metode tangkap ala nelayan Bintan bisa kita temui di sini. Terlebih, mayoritas penduduk di desa ini bermata pencaharian sebagai nelayan. Hari ini aku bertemu dengan Kepala Desa Malang Rapat, yakni Pak Didi. Beliau adalah pejabat Kepala Desa di Malang Rapat. Kebetulan sekali, kedatanganku di sini berada di waktu yang tepat, di mana beberapa nelayan tangkap akan segera melaut, sehingga aku diberi kesempatan untuk ikut serta dalam aktivitas mereka hari ini untuk melaut. Di dermaga ini beberapa nelayan sudah siap untuk melaut. Berbagai perbekalan dan kebutuhan lainnya telah mereka siapkan, seperti es di beberapa fiber mereka, hingga perbekalan makanan untuk dikonsumsi selama melaut nantinya. Aku diberi kesempatan untuk ikut serta bersama beberapa nelayan lainnya untuk melaut hari ini. Bersama Pak Kepala Desa dan beberapa nelayan, aku menaiki perahu untuk menuju ke sebuah tempat bernama Bagan, yang merupakan metode tangkap nelayan di sini. Ombak pun cukup kuat kali ini, namun tak menghalangi niatku bersama beberapa nelayan lainnya untuk tetap melaut.
Bagi mereka, laut inilah sebagai modal para nelayan untuk menghidupi keluarga dari hari ke hari. Setelah 30 menit berlayar menuju ke tengah laut, sampailah aku bersama beberapa nelayan lainnya ke sebuah tempat bernama Bagan atau Kelong bagi sebutan masyarakat di sini. Bagan merupakan sebuah rumah kecil yang ada di tengah laut sebagai media tangkap nelayan untuk beberapa jenis ikan seperti ikan teri atau bilis, ikan tamban, hingga cumi-cumi. Bagan ini sendiri memiliki luas sekitar 10 kali 10 meter atau sekitar 100 meter persegi. Secara operasional, Bagan memiliki dua macam, yakni bagan tancap dan juga bagan terapung. Seperti halnya di desa Malang Rapat ini, mayoritas operasional Bagan menggunakan metode terapung yang biasa dibawa ke beberapa titik penangkapan di tengah laut, mulai dari 1 mil hingga 8 mil dari bibir pantai. Sebagian besar untuk masyarakat Malang Rapat untuk metode cara tangkap ikannya yaitu kurang lebih semacam ini dengan menggunakan kelong ya, kelong atau bagan teri ya. Nah, bagan teri ya. Secara tradisional seperti yang kita lihat dengan bagan disinari lampu untuk menarik perhatian ikan teri itu, setelah itu ditarik ke atas, kurang lebih demikian. Bagan ini sendiri merupakan alat tangkap yang sudah ada turun-temurun berada di desa Malang Rapat. Sudah ada sejak puluhan tahun silam sebagai media tangkap nelayan di sini. Seiring perkembangan zaman, dahulunya mayoritas bagan tidaklah terapung seperti ini, melainkan bagan tancap yang menetap hanya di satu titik saja. Kelong ini alat tangkap turun-temurun, Bang. Iya. Turun-temurun. Dari saya kecil memang mayoritas masyarakat khususnya di Malang Rapat nih banyak yang berkelong, Bang. Cuma bedanya dulu tuh kelong caca. Kalau yang bahasa kita tuh bagan tancap. Bagan tancap. Seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman kan udah mulai ada kelong terapung. Kelong terapung nih salah satu kelebihan dia bisa dipindah-pindah, Bang. Operasional bagan tergantung dari musim. Nelayan di sini selalu melihat musim angin yang tentunya akan berpengaruh pada tangkapan. Mengingat musim angin pasti memiliki peran terhadap arus laut yang cenderung berubah. Sehingga pola-pola musim ini selalu menjadi acuan nelayan bagan untuk memilih melaut ataupun tidak. Dan penghasilan sendiri pun, Bang, juga relatif, Bang, tergantung musim. Kalau saat ini kan kita nih berada di musim sebenarnya masih musim utara, Bang, memasuki pergantian ke musim timur. Biasanya nanti di musim timur dan musim barat itulah saatnya nelayan boleh dibilang mendapatkan penghasilan lebih daripada musim yang lainnya. Karena pergantian musim timur. Nanti ada masanya paceklik tuh di musim selatan, Bang. Itu ikan dah mulai kurang lagi. Nanti udah penghujung di musim barat kembali lagi ikan ada. Seiring tenggelamnya matahari, bagan ini pun mulai beroperasional. Namun sebelum memulai pekerjaan di bagan ini, aku bersama Pak Kepala Desa dan beberapa nelayan lainnya di bagan ini bersantap makan malam. Kebersamaan seperti ini merupakan keseharian yang tak aku temui di kota sana. Kebersamaan bersantap malam di tengah alunan ombak yang mengayun bagan ini menjadi pengalaman yang tak aku lupakan. Beginilah kehidupan nelayan tangkap bagan setiap malamnya jika mereka melaut untuk mencari rezeki. Malam ini aku membantu para nelayan di sini untuk bersama mereka mengoperasionalkan bagan. Jika arusnya tepat, maka nelayan akan segera mengangkat jaring untuk kemudian melihat hasilnya. Lampu atau cahaya adalah modal mereka untuk menarik perhatian ikan. Sehingga ikan yang mendekati lampu disorot di bagan ini otomatis akan memasuki jaring yang nantinya akan diangkat ke permukaan. Sekarang ini kita sedang berada di ruangan operatornya.
seperti yang bisa dilihat, ini adalah switch lampu yang digunakan untuk menarik perhatian ikan. Jadi mekanismenya, si jaring tangkor tadi diturunkan di kedalaman tertentu, kemudian lampu penarik perhatian ikan ini dihidupkan. Nanti begitu tiba masanya si jaring ini akan diangkat, keempat lampu ini akan dimatikan. Beberapa musim menentukan jenis tangkapan. Kali ini aku bersama nelayan kebetulan berada di musim ikan tamban, sehingga tangkapan kami malam ini dipenuhi dengan ratusan ekor tamban yang masuk ke jaring di bagan ini. Dalam satu malam, para nelayan akan terus-menerus menarik jaringnya jika arusnya tepat. Bisa mencapai 5 tarikan hingga belasan kali, tergantung dari kondisi arus pada malam tersebut. Angkatan jaring yang ketiga buat malam ini. Di pengangkatan yang ketiga baru ada hasilnya. Lumayan ikan tambannya sama beberapa ekor sotong. Karena bulan juga udah mulai turun dan kita menjelang pagi sekarang. Pukul 4:30. Hasilnya pun cukup memuaskan. Hari ini kami mendapat sekitar ratusan kilo tamban bulat untuk kemudian dijual setelah kami sampai di darat nanti. Dan hari pun kian beranjak pagi. Maka dengan menyingsingnya mentari pagi adalah sebuah sinyal bahwa operasional bagan pun dinyatakan selesai untuk hari ini. Beginilah kisah perjalananku di Desa Malangrapat, Kabupaten Bintan. Berjuang bersama para nelayan bagan ternyata merupakan hal yang tidak mudah. Butuh fisik yang kuat, kesabaran yang tinggi, serta kemampuan memprediksi cuaca dan arus adalah hal yang wajib dimiliki setiap nelayan bagan. Perjuangan mereka dalam mencari rezeki dan menyediakan pasokan hasil laut untuk kita konsumsi adalah hal yang harus kita apresiasi. Hasil bahari yang disediakan alam ternyata mampu memberikan manfaat kepada mereka, bahkan diri kita. Inilah secerca harapan dari potensi bahari di Bintan. Pemanfaatan yang baik akan menjadikan alam membayar kebaikan kita dengan hasil yang juga melimpah. Lestarikan alam dan lingkungan bahari kita, untuk kemudian kita berikan kepada generasi penerus di kemudian hari, sebagai warisan yang tak terhingga dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jayalah bahariku, jayalah negeriku, untuk kita, Indonesia.